keseruannya kemarin? Seru nggak sih? Apa cuma tiduran sambil scroll TikTok doang kayak aku? Buat Sobat Ambyar yang liburan tahun barunya cuma di rumah aja, jangan sedih. Ada aku yang bakal nemenin pagi kalian, jadi makin meriah. Karena suara lembut aku ini bakal kasih berita-berita yang seru banget. Pastinya bikin pagi hari kalian ceria deh. Karena pagi ini kita bakal lihat yang seger-seger. Aku yakin ini pasti idola semua ciwi-ciwi di rumah. Kalau lihat dia pasti bawaannya pengen minta dihalalin deh. Ayo siapa? Coba tebak. Ya, dia adalah Raden Raka. Dia tuh terkenal banget lewat aktingnya pas main sinetron sampai bikin netizen baper. Tapi tahu nggak sih ada yang nggak banyak orang tahu kalau ternyata Raden Raka ini dulunya anti banget sama kamera. Shy cat katanya mah. Terus gimana ya? Sampai-sampai Raden Raka bisa jadi pemain sinetron terkenal. Penasaran kan? Hayo, penasaran pasti. Cus, lihat deh tayangannya. Raden Raka, dari usia berapa kamu memutuskan untuk oke, aku mau melanjutkan pendidikan di pesantren? Kalau dulu tuh di pesantren awal masuk SMP kelas 7. Sama sekali gak ada niatan buat masuk pesantren, Kak. Pengennya masuk sekolah biasa kayak anak-anak luar. Kayak teman-teman aku, sekolahnya bareng semua. Tapi karena didikan orang tua, akhirnya aku mutusin masuk pesantren gitu. Hikmahnya apa di saat kamu kan, karena kan berarti kamu mengikuti apa kata orang tua kan? Hikmahnya apa di saat kamu belajar di sana? Hikmahnya tuh di sana kita belajar mandiri, belajar agama, jadi belajar cara gimana menjaga diri kita di luar sana dan berbaur dengan kehidupan orang lain juga. Raden Raka, mohon maaf, ada yang bilang bahwa ibadah itu memang sebetulnya harus dipaksakan. Pun juga dengan pesantren bukan hanya menimba ilmu, tapi kan kita juga beribadah di sana. Pada awalnya apakah kamu merasa itu adalah sebuah paksaan dari orang tua atau keinginan dari dalam diri kamu? Awalnya pasti sebuah paksaan, karena kan aku maunya masuk SMA biasa, SMP biasa kayak teman-teman. Awalnya, tapi lama-kelamaan setelah aku di sana aku juga sadar kalau wah ini tuh kalau aku masuk pesantren tuh hikmahnya banyak, aku tahu agama, tahu gimana cara menjaga diri, seperti itu. Tapi memang begitu ya, maksudnya terkadang satu hal yang baik itu dimulai dengan sebuah keterpaksaan, tapi nanti menjadi keterbiasaan, sampai akhirnya ketika kita meninggalkan hal tersebut, rasanya ada yang kurang dalam diri. Tapi ketika akhirnya kamu memutuskan terjun ke dunia hiburan, apakah sebelum kamu masuk pesantren atau selepas kamu keluar dari pesantren? Jadi waktu itu aku selesai pesantren tuh pas-pasan lagi zaman COVID. Aku disuruh pulang ke rumah. Pas aku di rumah tuh kan aku ada jangka waktu sekitar 1 bulanan nggak ngapa-ngapain tuh. Aku sama sekali nggak ada niatan buat jadi aktor atau apapun itu di dunia entertainment kayak gini. Tapi kebetulan papanya aku temenan sama papanya ada Emi Razan. Ditelepon lah papa aku, anak kamu lagi ngapain sekarang gitu, mau gak jadi aktor gimana-gimana. Disuruh kirim foto profil tuh. Dulu aku orangnya anti kamera banget Kak, sama sekali nggak ada foto sendiri. Jadi dikirim itu foto bareng keluarga. Habis itu keterima casting lanjut sampai sekarang. Oh, karena pandemi justru ya? Karena pandemi justru. Oke, ketika akhirnya keterima, mulai dapat syuting segala macam, mulai menikmati itu semua? Awal-awalnya belum menikmati sih Kak, namanya kan perjalanan ya. Awal-awalnya kita harus berbaur dulu kan. Aku masih deg-degan karena tiba-tiba acting depan kamera, depan banyak orang gitu kan harus bisa mengeluarkan emosi-emosi kita gitu. Tapi lama-kelamaan aku mulai enjoy dalam syuting, ya aku nemuin rasa nyamannya itu di mana, rasa senangnya di mana, dan akhirnya kelanjutan sampai sekarang alhamdulillahnya. Oke, lantas gimana akhirnya? Kamu kan boarding school, pesantren gitu ya, kemudian kamu syuting segala macam, akhirnya itu gimana pesantren? Apakah kamu break saat COVID atau kembali lagi ke pesantren atau gimana? Jadi waktu itu tuh waktu awal-awal masuk pas-pasan aku kelas 9, aku udah pindah di Bogor kan. Pas kelas 9 di Bogor tuh sempat izin dulu dari pesantrennya, jadi aku syuting dulu, habis itu sampai lulus, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita berharap semoga karir kamu masih Terus melejit ya. Terus melejit karena lihat Masih fans, muda banget. Bener, masih muda tapi fansnya 17 luar biasa loh tahun. effortnya datang ke sini ya. Memberikan support yang artinya bentuk cinta untuk seorang Raden Raka. Hai siapa di sini yang udah kesemsem? Lihat Raden Raka, udah ganteng, jago acting, sholatnya rajin lagi. Pasti ciwi-ciwi pada antri kan mau jadi pacarnya. Tapi siapa yang penasaran mau denger Raden Raka kalau ngaji gimana? Coba angkat tangan. Wow, pasti pada pengen lihat kan? Cus, nih aku kasih lihat buat Sobat Ambyar semua. Momen Raden Raka saat membacakan ayat suci Al-Quran.
الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Masya Sadaqallah. Aduh, aku sih yakin banget. Pasti Sobat Ambiar di rumah makin meleleh kan lihat Raka ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Tapi, gak cuma itu loh Sobat Ambiar. Raden Raka juga sosok laki-laki yang sayang banget sama kedua orang tuanya. Cus, coba dilihat deh. Kamu manggilnya siapa? Ayah, ibu? Papa sama bunda. Papa sama bunda. Keduanya masih Berapa ada? bersaudara sayang kamu? Aku anak tunggal. Oh, the one and only, dijagain banget pasti ya. Kalau kamu paling dekat sama siapa? Aku dekat sama dua-duanya sih. Sama ada mamah juga. Oke. Dengan kedekatan kamu bersama orang tua, kami paham betul pasti kekhawatiran orang tua, apalagi di usia kamu seperti sekarang, masuk pesantren, Anak satu-satunya. anak satu-satunya, tiba-tiba akhirnya kamu banting setir menjadi pemain sinetron, acting. Tapi kalau buat kamu sendiri, apa sih goals kamu yang ingin kamu wujudkan buat orang tua kamu? Goals aku yang sampai sekarang, mimpi aku dari dulu sampai sekarang. Mimpi kamu. Paling intinya cuma bisa ngebahagiain kedua orang tua sih. Aku pengen bisa berangkatin haji kedua orang tua aku. Amin. Dan bisa buktiin kalau aku tuh udah besar dan aku bisa kok membuat kalian bahagia. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Pokoknya aku nggak mau papa sama bunda aku tuh kerja lagi sama mama juga, jadi biar aku aja yang menafkahi mereka dan memberikan mereka kebahagiaan. Jalur hidup akan selalu berputar. Darul ini mah fix banget no debat. Pasti Raden Raka jadi pria idaman buat para cewek-cewek di rumah. Ayo ngaku, iya kan? Tapi. Kalian patah hati banget deh kalau aku kasih tahu info yang satu ini. Coba siapin hati kalian biar legowo ya ngedengernya. Jeng. Tahu nggak sih ternyata Raden Raka ini udah punya pacar. Wah, pasti patah hati berjamaah kan dengernya. Sobat Ambiar sabar ya. Udah ada yang tahu nggak ini siapa pacarnya Raka? Pasti udah ada yang tahu dong. Ya, wanita yang berhasil menakutkan hatinya Raka itu adalah Basmala Gralin. Dah khusus, mendingan kalian udah pada mundur deh. Lihat deh momen kemesraan mereka berdua waktu ihiu. Kiu. Aduh, so sweet banget ya mereka. Gak sopan banget sih mereka berdua-duaan depan kita para jomblo. Tahan, tenangin diri lo. Katanya ya, Raka sama Basmala ini tuh cinlok tahu. Cus deh dengerin ceritanya langsung dari Basmala. Cus. Penonton! Cocok gak sama Raka? Beneran pacaran gak sama Raka? Rian, Kak, gimana kalau kita mulai besok, kakak bawa segini, aku bawa segini, dan begini. Jadi nanti kalau kita lagi ngomong, cie, yang ini, cie, gitu ya. Seru kali ya. Ayo developers ke studio ya. Developers yang koordinir Mainina. Oke, Basmala, kita panggil Mala aja kali ya. Mala. Oke, Mala, Malah tuh pedes loh. itu saus Mala beda lagi. Mala sama Raka tuh sudah berapa lama berperan bareng ya? Ini kita ngomongin kerja dulu nih. Oke, kita udah berperan bareng dari panggilan itu sekitar kalau nggak salah 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahunan. Kerja 3 samanya tahun. saya. Kerja samanya udah 3 tahun. Oke, 3 tahun pertama kali. Sinetron itu berjalan 3 tahun? Enggak, jadi di 3 sinetron yang berbeda. Sinetron yang pertama tuh 1 tahun, sinetron yang kedua tuh 2 tahun setengah, baru masuk ke sinetron yang baru ini. Belum lama sih, ini baru kayak baru sebulan 2 bulan. Oh, chemistry-nya udah dapet banget ya. Alhamdulillah. Oke, buat kamu tuh Raka tuh cowok yang seperti apa sih? Aku udah belum ngomong.
Ya, aku udah sering banget ngomong ini nih, dia anaknya sangat sopan dan baik ya. Sangat sopan dan Sopan dan ramah. Kenapa ya kalau anak-anak gengsi gini kayak cie? Iya, kayak cie-cie, gitu kan? pasti ya. Habib. Oke, sopan, baik, terus apa lagi? Sopan, baik, dan dia anaknya fun banget. Anaknya friend banget. Tapi ganteng nggak sih? Ganteng nggak? Ganteng banget lah. Oh, dipegang. Oh, dipegang. Mau nanya dong, kan acting udah lumayan bareng ya, 3 tahun lumayan lama loh. Sempet ada baper-baperan dia sama Raka? Baper-baperan? Ya ada dong. Siapa? Kan emang kalau misalkan syuting bareng, terus ada scene tatap-tatapan, masa nggak salting? Tapi kalau suka juga nggak apa-apa. Tapi kamu suka nggak sama dia? Ada perasaan. Baik, anaknya kenapa nggak suka? Tapi dia ngaku jujur. Pengen dong. Berarti sekarang udah ada komit nih, udah official nih berdua. Nggak tahu, itu hanya Allah dan kita aja yang tahu. Cia. Oke. Cia Mbak Roro pengen. Ya, udah pernah. Oke. Kita mau kasih lihat kedekatan Basmalah sama Raka. Waduh. Sobat Ambiar menentukan, kalian yang menentukan. Cocok atau enggak? Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Nilapitan ko hanggang sa maliwata na magdinat ko nalasing kagabi. Oke, satu pertanyaan. Mala, Yes. pernah ngedate gak dinner bareng cuma berdua sama Raka? Dinner, Gak mungkin enggak. I like dinner, official dinner yang kayak di Berdua. tempat yang good Romantis. place, a dress, a suit, nggak pernah kalau itu. Tapi kalau cuma makan malam bareng, makan siang bareng, kapanpun pokoknya makan bareng, Di udah lokasi sering syuting banget. bisa Berdua? gitu ya. Berduaan doang, di lokasi walaupun ataupun di luar. Oh, di luar pun Di luar juga. beberapa kali makan berdua doang. Iya, kalau misalnya lagi break di lokasi, kan ada break jam 6 sore biasanya, itu kita keluar dari lokasi itu buat makan bareng. Berarti malah kalau orang nanya deketnya kayak apa? Deket temen, partner kerja, atau ada apa? Dekat Ada aja. ser-ser gitu. Ya, deket aja tuh kan artinya banyak. Tapi kan lebih bagus ya sih kalau orang penasaran deketnya itu gimana. Deketnya penuh Oh, cinta jadi dia atau pengen enggak? bikin penasaran penonton. Betul. Iya, iya. Sebentar, kamu mau bikin penasaran fans kamu atau kamu masih punya rasa penasaran sampai kamu belum begitu yakin? Kalau rasa aku nggak pernah nggak yakin sama perasaan aku. Cielah. Oke. Kalau gitu sekarang kalau kamu bilang kamu nggak pernah yakin sama perasaan kamu, apa yang kamu rasakan untuk Raka? Nyaman, aman. Iya, itu. Kamu umur berapa sih sayang? Aku 16. Ya Allah, Oh, masih 16. Cie banyak pengen Cie. Mbak Roro sabar ya. Farah berapa sayang? Farah berapa umurnya? Farah umur berapa? Oh, 14 juga. Iya. Farah juga pengen kayak gini. Jangan lah, udah Farah sekolah aja dulu ya. Malah kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel tentang kamu dan juga Raka. Basmala Grelin ungkap Raden Raka punya 5 love language yang dirinya kagumi. Apa tuh? Love language, oke Love paling kamu suka tuh love language-nya language-nya apa dari Raka? Yang paling aku suka dari Raka, act of service. Act of service, oke. Sama, what is it? Act of service. Apa sih yang kayak ngeluarin kata-kata Word baik? affirmation. Iya, word of affirmation. Tadi apa kata kamu? Physical touch? Act of service. Act of service. Act of service and Room word of service and affirmation. cleaning service. Oh, bukan Oke, ya? act of service. Sebutkan satu act of service apa yang Apa pernah tuh? dia lakukan dan membuat kamu Gak boleh buka pintu sendiri. gak boleh buka Kalau pintu minum sendiri. harus dibukain tutup botolnya. kayak Itu kamu, hal yang kayak sayang. akunya tuh nggak minta untuk diperlakukan seperti itu. Tapi kayak jadi kalau aku buka pintu sendiri kayak udahlah males lah. Nggak. Kayak dia ngambek gitu. Kamu minum dia yang bukain tutup botolnya. Iya, literally dia yang bukain. Bener-bener ya. Raka sama Basmala ini bikin iri aku aja deh.
Kok bisa ya mereka itu sweet banget gitu? Pokoknya ya buat sobat Amir di rumah, tenangin diri kalian. Lihat keuangan ini. Ayo, siapa sobat Amir di rumah yang nonton mereka sambil senyum-senyum sendiri? Ngaku nggak? Daripada kalian kayak orang gila senyum-senyum sendiri, mending kita main game Roda Ambiar yuk bareng Basmalah. Check this out. Oke, buat Mala kita akan berpindah tempat. Kali ini kita mau cek kamu bermain dalam Roda Ambiar. Let's go. Ayo sayang. Ya. Silahkan kamu lihat baik-baik, kamu putar. Sekarang diputar sayang. Nanti dia berhenti. Siap itu. ya. Ayo. Mala Roda Ambiar, silahkan putar. And stop. Liatin foto terakhir. Liatin foto di galeri Gimana kamu. handphonenya kalau boleh lihat? Mana handphonenya sayang? Ya. Background-nya dulu deh, apa sih wallpapernya? Aku ganti ke sini. Emang tadinya apa? Tadinya foto aku sama Raka. Coba dong, lihat dong. Ada tadinya foto. Ganti. Apa? Coba sekarang Aku lihat. ganti jadi kucing aku. Oh, jadi kucing. Oke, Emang kamu suka main kucing kayak Om Rian ya? hati-hati dengan kucing Dewi Persik berpengalaman. Oke, silakan buka galerinya fotonya. Coba lihat dong foto terakhir di galeri. Wow. Oh. Wah, no. Dompet. Ya ampun. Dompet dari Bukan, aku inspirasi dompet gitu. Aku pengen beli dompet baru. Gak ada foto kamu berdua Raka. ada nggak? Udah lama, bentar. Ya cari deh. Bentar dulu. Kak Dewi. Sebentar. Ayo dong. Masa kamu ini makanya Jangan No, gak boleh. Kasih Tar, lihat jangan. kamera dong. Coba Bentar, lihat. foto terakhir aku sama Raka. Apa tuh? Kayaknya ada ini. Kalau kamu nggak ada, aku ada nih. Gak kelihatan. Coba kasih terang. Kita putar satu kali lagi. Ayo putar lagi. Lagi. Ya, satu lagi ya. Pelan-pelan aja. Nah. Aku sukanya warna hijau. Mana hijau ya, coba. bilang Coba sayang. dong, iya aku juga pengen hijau sih tadi. Kenapa sih telepon aja nggak ada? Udu. Telepon nggak bisa telepon. Oh, telepon ke. Video call bisa nggak? Jangan di chat dulu. Video call dong sayang. Dia kuliah. Oh, tahu dia kuliah. Kok tahu kuliah? Karena dikabarin. Oh, Salah laporan. oh coba telepon Coba dosennya lihat Kak. chatnya mana Oh, chatnya. dosennya? Mau lihat. Mau telepon dulu. Ini kayak pakai bahasa Coba, Inggris Cak. gitu lah. Terakhir Yodi. Sayang. Sayang, bentar. Sayang. Sayang. Kalau nggak ada kita telepon Via Palen nih, sayang. Oh, pokoknya. Ini udah ya. Sa Sisanya jangan di zoom, oh jangan iya, di zoom. oke. Belum ya, belum dijawab ya. Belum dijawab karena anaknya lagi kuliah. Tapi kamu manggil dia apa? Tapi terakhirnya ngomong apa? Terakhirnya ngomong apa? This year explain that is enough. Itu Apa? kayak kita Transfer? Pakai bahasa apa? Bahasa bukan Inggris? bahasa Inggris. Ayo terakhir. baca dong, At Li. least you explain that enough. That's enough. gitu. Apa tuh Rian? Jadi kayak artinya yang penting kamu udah ngejelasin ya nggak apa-apa gitu. Ada obrolan sebelumnya. Oke. Tentang apa? Tentang apa? apa Tentang sih, coba? Tentang masalah berantem atau gimana? Oh enggak bukan soal berantem. Jadi kayak Keracunan itu lebih makanan ke atau gimana? pertanyaan. Oh enggak dong. Itu lebih kayak ke pertanyaan aja personal gitu dengan apa yang Ya terjadi. coba lihat dong. Akhirnya Ya Kak Dewi lihat. itu yang apa? Kamu manggil dia apa? Manggil Raka apa? Apa? Kamu manggil Raka apa? Sayang. Raden. Nama depannya. Ah enggak babe kata Raka babe. Rasaku sedang dimabuk cinta. Seru banget ya lihat anak-anak Gen Z pada pacaran. Semuanya malu-malu kucing deh. Aduh, lihat mereka berdua pacaran. Aku jadi pengen punya pacar juga deh. Biar bisa jalan-jalan bareng. Sama malu-malu kucing gitu kalau ditanya orang. Malu deh sama umur. By the way, kemarin ada juga Lorenzo Gibson pas main ke Bagi-Bagi Ambiar membahas kisah asmaranya yang dikabarkan dekat dengan Chika ex JKT48 gitu. Tapi Lorenzo-nya sih denial gitu. Biasanya ya, yang denial gitu tuh ada rasa deh. Cus, nonton aja di Sobat Ambiar. Tapi kita dengar-dengar katanya kamu tuh lagi Cinlok dekat nih. Pas pada itu berarti sama Cinlok. Chika. Iya. Chika ex Ex JKT48. Iya. Wow. Bener nggak? Kalau Cika Wode berarti deket. Bukan. Kan itu sempat ngajar nari juga Chika nih. JKT48. Cika JKT48, kok Cika Waode, lu mah. Si Wode sempat jadi pengajar di Aduh, Sabar ya Marcel. Kalau Cinlok sih kayak enggak, cuman kita emang karena roles-nya kita pacaran. Oh di adegan itu ada pacaran. Iya, kita di series Roles-nya itu itu. pacaran kan. Jadi emang dari proses reading sampai selesai itu kita emang harus build chemistry and ya pokoknya
scene-nya bareng mulu lah. Iya. Makanya pada mikir kayak, ini mereka beneran pacaran gak ya? Soalnya nempel mulu kan kelihatannya di konten-kontennya. Oh di konten-kontennya dan di saat lagi break juga nempel terus gitu. Iya, iya. Kak Dewi enggak dimainin sama pemain ini kalau misalkan lagi break ya break dia di sana saja. Kalau main Tapi baru. justru itu pertanyaannya kan kamu Iya. dapat role-nya kan pacaran. Iya. Itu kan mainnya kan kayak pakai perasaan. Kalau di luar scene Ada perasaan nggak? Ayo. pada akhirnya tumbuh Pada sparkling akhirnya nggak? cinlok nggak? Kayaknya enggak sih, soalnya aku sama Cika tuh ada halangan. Ada apa? Ada halangan. Kita beda agama, Kak. Oh, termangu-mangu. Atau kamu juga mungkin ada yang lagi dekat selain di dunia entertainment? Kalau sekarang Kosong. enggak ada sih. Lagi Aku kosong. dunia my love life tuh sekarang bener-bener kering, Kak. Bagus. Bener-bener apa? Kering. Kering. Oh, keren. Kasihan banget ya. Iya. Ya, Kalau kakak kering Ibu harus kasih aja. dibasahin Harus disiram. dengan cinta sepenuh hati. Betul, gitu. tapi kan kita tidak ada yang tahu jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Semua Betul, agama betul. sama, karena kita melihat ini ada momen kedekatan Kenzo dengan Cika. Mana tuh? Chemistry-nya tuh dapat banget ini dia. Banget ya. Ayo tuh gimana? Masa kalau temen biasa mah nggak kayak gitu kali? Itu reading, Kak. Itu lagi scene. Lagi reading tapi masa scene. nggak gitu? Emang scene-nya lagi kayak gitu, lagi Scene-nya gandengan. lagi gitu. Iya. Coba kamu berani gak gitu ke Kak Dewi? Berani gak kalau gitu ke Kak Dewi? Boleh nih. Hai. Aku malu. Lucu banget. Aku malu tapi kalau dibolehin boleh. Tapi di luar scene gitu kalian suka kayak jalan bareng gak sih? Kayak makan, nonton. Aku sama Cika biasanya ketemu di lokasi doang sih. Oh cuma di Oh, lokasi. nggak pernah ketemu di luar gitu, janjian makan gitu, lunch atau dinner. Masa? Di lokasi doang. Tapi telepon-teleponan. Enggak. Di lokasi doang. Cikanya sendiri juga? Atau cikanya mungkin udah punya? Kayak aku kurang tahu sih. Yang kamu lihat selama syuting? Kan suka ada tuh pacar-pacarnya nyamperin biasanya. Kelihatannya Atau ada lagi atau enggak? Whatsappan mulu gitu. Atau enggak? Enggak tahu sih aku. Enggak perhatiin ke situ. Aku nggak terlalu perhatiin ya kalau dia ada. Atau mungkin kamunya kali. Akunya kenapa? Kamunya ada. Oh enggak. Enggak. Kan love life aku. Sendiri. Kering kan dia bilang tadi Loren, kering. kalau Sampai pengen tahu, saking keringnya. Lorenzo, Lorenzo. aku mau tahu deh, kamu tuh tipikal perempuannya kayak gimana? Tipikal kamu banget. Iya. Tipikal aku nih. Hmm. Kalau Yang biasanya spesifik ya? dari masa lalu aku, Iya. biasanya I tend to go to yang blasteran biasanya. Oh suka yang Suka blasteran. yang blaster. Kalau yang Indonesian banget nggak mau? Mbak Jawa gitu. Bukan nggak mau, cuman kayak biasanya aku Dapatnya yang blasteran. Tapi kalau yang Indo banget, aku bukan nggak mau juga kayak Belum Belum tahu. ketemu. belum ketemu. Belum ya. ketemu. Ketika kau